Jangan takut, Mas. Aku hanya ingin sampai di rumah. Malam itu, gerimis tipis menyelimuti kota Majenang, membuat jalanan aspal basah dan memantulkan lampu-lampu jalan yang kekuningan. Arya, seorang pemuda berusia 27 tahun, menghela napas panjang sambil mengelap etalase kaca di bengkel, sekaligus tempat rental motornya. Bisnisnya, Rental Jaya, cukup laris, namun malam itu terasa sangat sepi dan dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 21 dan Arya bersiap menutup toko ketika sebuah motor matik yang sudah tua berhenti tepat di depan gerainya. Seorang pria jangkung dengan postur kurus kering turun dari motornya. Wajahnya pucat, mata cekung, dan sorot matanya hampa. Ia memakai jaket kulit hitam yang usang dan helm full face yang dilepasnya perlahan. Rambutnya gondrong dan lepek menutupi sebagian keningnya. "Malam, Mas," sapanya dengan suara serak, nyaris berbisik. "Mau sewa motor?" Arya mengangguk ramah, berusaha mengenyahkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Pria itu menunjuk motor matik Honda Vario berwarna hitam yang kebetulan baru saja selesai diservis. "Motor yang itu, Mas, mau sewa 2 hari. Arya mengambil formulir sewa. Ia meminta KTP pria itu. Pria itu, yang mengaku bernama Bima, menyerahkan kartu identitasnya. Tangannya dingin dan gerakannya kaku. Arya mencoba mencocokkan wajah di KTP dengan wajah Bima, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Foto di KTP menampilkan seorang pemuda dengan senyum tipis dan mata yang lebih hidup, sementara Bima yang berdiri di depannya sekarang seperti bayangan kusam dari foto itu. Arya mencoba bertanya, "Mas Bima mau kemana?" Bima hanya tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang tidak sampai ke matanya. "Ada urusan keluarga di kota sebelah," jawabnya singkat. Arya tidak ingin terlalu banyak bertanya. Ia melayani Bima, mencatat data, dan memasang alat pelacak GPS di bawah jok motor. Ini adalah prosedur standar untuk semua motor yang disewakan. Untuk keamanan, setelah semua selesai, Bima membayar lunas dan segera membawa motor itu pergi. Arya melihat kepergian Bima dan ada firasat aneh yang menggelitik hatinya. Ia merasakan dingin yang tidak berasal dari gerimis malam. Waktu berlalu dan Arya kembali ke rumahnya di belakang bengkel. Ia memeriksa aplikasi pelacak motor rentalnya di ponsel. Semuanya normal, motor-motor lain berada di lokasi yang seharusnya. Ia melihat motor yang disewa Bima. Titik merah di peta itu bergerak mulus menuju arah pinggiran kota. Arya berpikir Bima mungkin sedang dalam perjalanan ke kota lain, sesuai perkataannya. Ia pun memutuskan untuk tidur. Namun, di tengah malam, tepatnya pukul 12.15 WIB, Arya terbangun karena ponselnya bergetar, notifikasi dari aplikasi GPS. Ia mengucek matanya dan melihat layar ponsel. Matanya terbelalak. Titik merah yang menunjukkan motor sewaan Bima telah berhenti total. Bukan di sebuah penginapan, bukan di rumah, melainkan di sebuah lokasi yang familiar, namun sama sekali tidak terduga. Titik merah itu berhenti tepat di tengah-tengah area pemakaman umum Sidojoyo. Arya berpikir mungkin ada kesalahan sinyal atau GPS-nya rusak, tetapi tidak mungkin. Titik GPS itu stabil, tidak berkedip, menunjukkan motor itu benar-benar berada di sana. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Siapa yang akan memarkir motor di dalam pemakaman pada jam segelap itu? Terlebih, kenapa Bima harus ke sana? Tiba-tiba, suara notifikasi lain berbunyi. Ada pesan masuk. Pesan itu dari Bima. "Mas, motornya saya tinggal di tempat yang seharusnya. Terima kasih." Arya menelan ludah. Ia tidak ingat pernah memberikan nomor teleponnya pada Bima, atau bahkan Bima meminta nomornya. Ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan baru, melainkan foto. Foto motornya
terparkir rapi di samping sebuah Nissan besar dengan bunga kering berserakan di tanah. Tepat di depannya, Nissan itu tertulis nama Bima Saputra 1995 sampai 2022. Foto itu buram dan diambil dari sudut yang aneh, seolah-olah kamera itu jatuh. Namun, satu hal yang pasti, itu adalah motornya. Dan Nissan itu terukir nama Bima. Jantung Arya berdegup kencang. Firasatnya semakin tak terkendali. Siapa sebenarnya pria yang menyewa motornya? Malam itu, gerimis kembali turun, seolah mengulang kembali malam saat Bima datang. Arya berdiri di depan garasi, menatap motor Vario hitam yang sekarang terasa lebih menakutkan dari apapun. Ia mengambil kunci motor yang terasa dingin di telapak tangannya. Ia harus mengembalikan motor itu ke tempat seharusnya. Ia harus mengakhiri teror ini. Arya menyalakan motor, suaranya bergetar. Ia menaiki motor itu dan memacunya menuju pemakaman umum Sidojoyo. Sepanjang perjalanan, ia merasakan sensasi aneh. Motor itu terasa lebih berat, seolah-olah ada seseorang yang duduk di boncengan belakang. Ia melirik spion, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Aroma melati yang samar-samar tercium, sama seperti bau yang ia rasakan di pemakaman. Arya tidak berani menoleh. Ia hanya fokus pada jalan, memacu motor itu secepat mungkin, seolah-olah ia sedang dikejar. Saat tiba di gerbang pemakaman, pagar besi yang berkarat itu sudah terbuka lebar, seolah-olah ada yang sengaja menunggunya. Arya mematikan mesin motor. Ia menghela napas, keberaniannya nyaris habis. Dengan langkah gemetar, ia menuntun motor itu masuk, mengikuti jejak yang sama seperti malam pertama. Di antara nisan-nisan yang sunyi, ia berhenti tepat di depan Nissan Bima Saputra. Di sana, rumput-rumput yang tumbuh liar tampak lebih hijau, seolah-olah ada kehidupan baru di tempat itu. Arya meletakkan motor itu di samping Nissan, persis di posisi ia menemukannya. Ia berdiri tegak, memejamkan mata, dan berkata dengan suara yang tegas, "Bima, aku sudah mengembalikan motormu. Aku tidak tahu kenapa kamu membutuhkannya, tapi sekarang aku sudah membawanya kembali ke tempatmu. Kamu sudah pulang." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Arya membuka matanya. Ia melihat sekeliling, berharap bayangan Bima muncul, berharap motor itu lenyap, berharap teror ini berakhir. Tidak ada apa-apa. Semuanya hening. Hanya ada suara jangkrik dan suara angin yang berdesir pelan. Arya merasa lega, namun juga bingung. Ia memutuskan untuk segera pergi. Ia membalikan badan, melangkah perlahan menjauh dari motor dan Nissan Bima. Ia berjalan terus, semakin jauh. Saat ia menoleh ke belakang, motor Vario hitam itu masih di sana, terparkir rapi. Namun, saat Arya hampir mencapai gerbang pemakaman, sebuah suara bisikan terdengar dari belakangnya. Suara serak yang sangat familiar. "Terima kasih, Mas, tapi kamu lupa." Arya membeku. Ia tidak berani menoleh. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia mendengar suara langkah kaki yang pelan berjalan di belakangnya, semakin mendekat. Lalu, ia merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang telinganya. "Aku tidak butuh motornya," bisikan itu berlanjut. "Aku butuh boncengan." Arya membalikan badan dengan cepat. Di depannya, motor Vario hitam itu sudah tidak ada. Di tempat motor itu tadi, kini hanya ada sehelai sapu tangan yang berbau melati. Arya melihat ke belakangnya, ke arah gerbang pemakaman. Sosok Bima berdiri di sana, melambaikan tangannya. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi tersenyum dengan senyum yang hampa. Kemudian, sosok itu menghilang ditelan kegelapan malam. Arya terdiam, bingung, dan ketakutan. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bima tidak menyewa motornya untuk bepergian. Bima
menyewa motornya untuk pulang dan Arya sudah mengantarkannya. Tapi kini siapa yang akan mengantar Bima kembali ke tempatnya? Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata di belakang punggungnya. Ia kini menjadi pengendara dari sebuah arwah yang tak pernah bisa ia lihat, yang terus menumpang di belakangnya. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari Bima. Kisah ini berakhir, tapi teror bagi Arya baru saja dimulai. Ia akan terus merasakan kehadiran itu setiap kali ia naik motor, setiap kali ia merasakan angin malam di belakang lehernya. Ia adalah pengendara terakhir Bima dan selamanya ia akan membawa penumpangnya kemanapun ia pergi. Namun, di atas jok motor ada sebuah tas kecil yang tergeletak. Tas yang sama yang dibawa oleh Bima semalam. Arya mendekat dengan hati-hati. Di samping motor itu, tepat seperti di foto, berdiri sebuah nisan besar yang tertutupi lumut. Arya menyentuhkan senternya ke batu nisan itu. Terukir jelas nama Bima Saputra, 1995 sampai 2022. Di bawahnya ada sebuah foto kecil yang sudah pudar. Arya mengambil foto itu. Wajah di foto itu adalah wajah pria yang menyewa motornya tadi malam. Senyum tipis yang sama, tatapan kosong yang sama, hanya saja ia tampak lebih muda. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik daun terdengar dari belakangnya. Arya menoleh cepat, senternya berputar liar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan-bayangan pohon yang menari-nari di bawah terpaan angin malam. Ia kembali fokus pada tas kecil itu. Arya membuka resletingnya. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar uang kertas lusuh, sehelai sapu tangan yang berbau melati, dan sebuah dompet. Ia membuka dompet itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada KTP, SIM, dan beberapa foto keluarga. KTP itu adalah KTP yang sama yang ia foto tadi malam. Wajah di KTP itu adalah Bima. Namun ada yang aneh. Tanggal di KTP itu menunjukkan bahwa masa berlakunya sudah habis. Arya kembali membalik KTP itu. Di bagian belakang tertera nama keluarga Bima. Di tengah keheningan, Arya merasa ada hembusan angin dingin yang menusuk tengkuknya. Bukan angin biasa, tetapi angin yang membawa aroma tanah dan melati. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Bulu kuduknya merinding. Ia membalikkan badan dan samar-samar di antara nisan-nisan yang berjajar, ia melihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu tinggi, kurus, dan mengenakan jaket kulit usang yang sama dengan Bima. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Arya tidak berani berteriak. Ia segera mengambil tas dan dompet itu, buru-buru mengambil motornya dan menyalakannya. Sesaat sebelum pergi, ia melihat ke nisan Bima. Ia bersumpah, dari balik batu nisan itu ada sepasang mata cekung yang menatapnya. Arya memacu motornya secepat mungkin, meninggalkan pemakaman itu tanpa menoleh lagi. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Jika Bima telah meninggal, lalu siapa yang menyewa motornya? Sesampainya di rumah, Arya langsung memarkir motor itu di garasi, seolah-olah motor itu adalah sumber penyakit yang harus dijauhkan. Perasaannya campur aduk, takut, bingung, dan marah. Ia memutuskan untuk melaporkan semua ini ke polisi. Pagi harinya, ia datang ke kantor polisi setempat, membawa serta tas dan dompet Bima, serta foto KTP yang ia ambil dari ponselnya. Di kantor polisi, Arya bertemu dengan Kanit Reskrim, AKP Rio, seorang polisi paruh baya dengan tatapan mata yang tajam dan sikap yang skeptis. Arya menceritakan semua yang ia alami. Awalnya, AKP Rio hanya mendengarkan dengan senyum meremehkan. Mungkin GPS-nya error, Mas, atau mungkin ada orang lain yang iseng.
ucapnya sambil membolak-balik foto KTP Bima yang dicetak Arya. Lagi pula, mana ada hantu sewa motor? Arya merasa frustrasi. Tapi Pak, saya ketemu langsung sama orangnya. Saya foto KTP-nya. Ini dompetnya saya ambil dari pemakaman di samping motor saya. Arya mengeluarkan dompet Bima dan menyerahkannya. Di KTP ini, masa berlakunya sudah habis dan nama di nisan itu sama persis dengan nama di KTP ini, Pak. AKP Rio mulai menanggapi ceritanya dengan lebih serius. Ia memanggil 2 orang anggotanya untuk memeriksa data di komputer. Kita akan coba cocokkan datanya, Mas, katanya, mencoba menenangkan Arya. Sementara polisi sibuk dengan data, Arya menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti jam. Ia membayangkan kembali wajah pucat Bima, suara seraknya, dan bayangan hitam di pemakaman. Jantungnya berdegup tak karuan setiap kali pintu terbuka. Sekitar setengah jam kemudian, kedua polisi kembali ke meja AKP Rio. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka membulat. Salah satu dari mereka, seorang polisi muda bernama Aji, berbisik kepada AKP Rio, "Pak, data ini valid. Nama Bima Saputra, alamat ini, tanggal lahir, semuanya cocok." "Lalu, apa masalahnya?" tanya AKP Rio, berusaha menyembunyikan rasa penasarannya. "Masalahnya," jawab Aji, suaranya tercekat, "Bima Saputra sudah meninggal, Pak." Suasana di ruangan itu mendadak hening. Arya menatap AKP Rio dan ia melihat ketidakpercayaan di mata polisi itu perlahan berubah menjadi kengerian. AKP Rio mengambil berkas di tangan Aji dan membacanya dengan saksama. "Meninggal pada 10 bulan yang lalu karena kecelakaan tunggal," ucapnya pelan, seperti tidak percaya. "Motornya masuk ke jurang di jalan menuju kota sebelah. Jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Sudah sulit dikenali. Tapi saya baru ketemu sama dia tadi malam, Pak," kata Arya dengan suara bergetar. "Dia hidup, dia nyata." AKP Rio menggelengkan kepalanya. Ia menatap Arya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh keyakinan dan juga ketakutan. "Mas, coba jelaskan lagi ciri-ciri orang yang menyewa motor Anda." Arya menceritakan lagi semuanya. Wajah pucat, mata cekung, suara serak, jaket kulit usang. Semakin ia menjelaskan, semakin dingin ruangan itu terasa. AKP Rio kemudian memanggil Arya dan Aji ke ruangannya. "Kita harus hubungi keluarganya," katanya dengan nada serius. "Ini bukan lagi kasus sewa motor. Ini kasus yang..." Ia berhenti sejenak. Aneh. Polisi menemukan alamat keluarga Bima Saputra. Mereka bersiap untuk melakukan kunjungan. Arya ikut serta karena ia ingin tahu kebenaran di balik semua ini. Ia tidak bisa tenang sebelum semuanya terungkap. Ia harus tahu siapa atau apa yang ia temui di malam sunyi itu. Dan apa sebenarnya yang ingin Bima lakukan dengan motornya. Mobil polisi berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Di sana, seorang wanita paruh baya dan seorang pemuda yang terlihat seusia Arya keluar menyambut mereka dengan wajah bingung. "Ini kediaman keluarga Bapak dan Ibu Saputra?" tanya AKP Rio. Wanita itu mengangguk pelan. "Ya, saya ibunya. Ada apa ya, Pak?" AKP Rio memperkenalkan diri dan meminta izin untuk berbicara di dalam. Di ruang tamu, Arya duduk dengan gelisah sementara AKP Rio mulai menjelaskan tujuan kedatangan mereka. "Maaf sebelumnya, Bu. Kedatangan kami ke sini terkait dengan putra Ibu, Bima Saputra." Wajah Ibu Bima yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Siti langsung berubah sendu. Adiknya yang bernama Tio menunduk dalam. "Ada apa dengan Bima, Pak? Sudah hampir setahun dia pergi," ucap Ibu Siti dengan suara bergetar. Arya mengeluarkan dompet yang ia temukan di pemakaman dan meletakkannya di atas meja. "Maaf, Bu, tapi apakah ini dompet milik putra Ibu?" Ibu Siti mengambil dompet itu. Tangannya gemetar
Saat membukanya, air mata langsung mengalir di pipinya. Ya Tuhan, ini dompet Bima. Dulu dia pakai ini setiap hari. Tio juga mengangguk mengenali dompet itu. Ini dompet yang Bima bawa waktu kecelakaan, Bu, ucap Tio. Tapi kenapa ada di Bapak? Tio menatap Arya dengan tatapan curiga. Arya menceritakan kembali kisahnya. Dari Bima yang datang menyewa motor, GPS yang menunjuk ke pemakaman, hingga ia menemukan motor itu terparkir di samping Nissan Bima. Ibu Siti dan Tio mendengarkan dengan saksama. Wajah mereka perlahan berubah dari sedih menjadi ketakutan. Tidak mungkin, bisik Ibu Siti. Bima meninggal setahun yang lalu. Nak, ia lalu menceritakan detail kecelakaan yang menimpa Bima. Bima saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari menjenguk ayahnya di kota lain. Motornya terpeleset di tikungan tajam dan masuk ke jurang. Bima meninggal di tempat. Motor yang dia pakai, itu motor lama yang sudah kami jual. Lanjut Tio. Bima memang suka naik motor sendirian, tapi dia selalu pulang. Sampai hari itu, Tio tidak bisa melanjutkan kalimatnya. AKP Rio mengeluarkan foto KTP Bima yang dicetak Arya dan membandingkannya dengan foto di dompet. Mas Arya bilang, KTP ini sudah habis masa berlakunya. Apakah ini KTP terakhir Bima? Ibu Siti mengangguk. Ya, memang sudah habis. Waktu itu dia belum sempat perpanjang. Tiba-tiba, mata Ibu Siti terhenti pada selembar foto kecil yang juga ditemukan Arya dari dalam dompet. Foto itu adalah foto keluarga. Ada Bima, Tio, dan orang tua mereka. Tio tersentak. Itu foto yang dulu selalu ada di dompet Bima. Foto yang sama yang hilang saat kecelakaan. Kisah ini menjadi semakin mengerikan. Arya melihat wajah Ibu Siti dan Tio yang dipenuhi dengan kesedihan, namun juga kebingungan dan ketakutan. Mereka percaya bahwa Bima yang datang menyewa motor bukanlah Bima yang hidup. Apa dia ingin pulang, Nak? Tanya Ibu Siti, suaranya parau. Mungkin dia butuh kendaraan untuk pulang. Dia tidak bisa pulang. Arya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia telah berinteraksi dengan hantu, menyewakan motornya kepada sesosok arwah yang seolah masih memiliki urusan yang belum tuntas. Ia kini tahu bahwa Bima yang datang bukanlah Bima yang hidup, melainkan Bima yang mati. Dan kenyataan itu jauh lebih mengerikan. Kisah dari keluarga Bima membuat Arya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ketakutannya kini berlipat ganda dan ia mulai merasa paranoid. Ia memarkir motor Vario hitam bekas sewaan Bima jauh di sudut garasi, menutupi motor itu dengan terpal tebal, seolah-olah ia bisa menyembunyikan kehadiran motor tersebut. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan motor itu dari pikirannya. Setiap kali ia masuk ke garasi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang lembab, seperti bau tanah dari pemakaman. Malam pertama, setelah ia kembali dari rumah Bima, Arya tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus mendengar suara-suara aneh dari garasi. Awalnya, ia mengabaikannya, berpikir itu hanya kucing atau tikus. Namun, suara itu semakin jelas. Suara derit ban, suara klakson yang berbunyi sangat pelan, dan yang paling mengerikan, suara mesin motor yang menyala sendiri. From. Suaranya begitu nyata, membuat Arya berkeringat dingin di bawah selimut. Ia memberanikan diri mengintip dari jendela kamar yang menghadap ke garasi. Di balik kaca jendela, ia melihat bayangan yang bergerak-gerak di samping motor yang tertutup terpal. Bayangan itu tinggi dan kurus. Arya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi ia tahu itu adalah bayangan Bima. Jantungnya berdegup kencang, ia segera menutup tirai jendela dan membaca doa-doa
yang ia tahu. Ia berharap malam itu segera berakhir. Keesokan harinya, Arya merasa lemas. Ia tidak bisa fokus bekerja. Ia memutuskan untuk mencoba menjual motor itu. Ia memposting iklan di internet dengan harga yang sangat murah. Beberapa calon pembeli menelepon, namun setiap kali mereka ingin melihat motornya, ada saja halangan. Ban motornya tiba-tiba kempes, mesinnya tidak bisa di-starter, atau ada suara aneh yang membuat calon pembeli ketakutan dan buru-buru pergi. Puncaknya, saat seorang pembeli datang dan mencoba menyalakan motor, lampu depan motor itu berkedip-kedip tidak normal, dan dari speaker kecil di motor itu terdengar suara bisikan, "Jangan, jangan." Pembeli itu langsung lari terbirit-birit dan Arya terdiam membeku. Ia sadar motor ini tidak bisa dijual. Motor ini tidak ingin dijual. Teror itu tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, saat Arya sedang makan di dapur, sebuah foto yang ia cetak dari dompet Bima, foto keluarga yang ia temukan di dompet, jatuh dari kulkas. Padahal ia menempelkannya dengan magnet yang sangat kuat. Arya mengambil foto itu dan ia melihat wajah Bima di foto itu tersenyum, tetapi senyum itu terlihat seperti seringai. Di belakangnya, di kaca jendela dapur, ia melihat bayangan wajah Bima yang pucat sedang menatapnya. Bayangan itu menghilang secepat kilat. Arya sudah tidak tahan lagi. Ia merasa Bima tidak hanya ingin motornya, tetapi Bima juga menginginkan dirinya. Ia merasa dirinya kini menjadi terhubung dengan dunia Bima. Ia memutuskan ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus mengembalikan motor itu, bukan ke rumahnya, tetapi ke tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana motor itu ditemukan, pemakaman umum Sidojoyo. Ia yakin Bima ingin motornya berada di sana, di samping nisan yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan tekad yang kuat dan rasa takut yang sama kuatnya, Arya bersiap untuk malam terakhirnya bersama motor terkutuk itu. Malam itu, gerimis kembali turun, seolah mengulang kembali malam saat Bima datang. Arya berdiri di depan garasi, menatap motor Vario hitam yang sekarang terasa lebih menakutkan dari apapun. Ia mengambil kunci motor yang terasa dingin di telapak tangannya. Ia harus mengembalikan motor itu ke tempat seharusnya. Ia harus mengakhiri teror ini. Arya menyalakan motor. Suaranya bergetar. Ia menaiki motor itu dan memacunya menuju pemakaman umum Sidojoyo. Sepanjang perjalanan, ia merasakan sensasi aneh. Motor itu terasa lebih berat, seolah-olah ada seseorang yang duduk di boncengan belakang. Ia melirik spion, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Aroma melati yang samar-samar tercium, sama seperti bau yang ia rasakan di pemakaman. Arya tidak berani menoleh. Ia hanya fokus pada jalan, memacu motor itu secepat mungkin, seolah-olah ia sedang dikejar. Saat tiba di gerbang pemakaman, pagar besi yang berkarat itu sudah terbuka lebar, seolah-olah ada yang sengaja menunggunya. Arya mematikan mesin motor. Ia menghela napas, keberaniannya nyaris habis. Dengan langkah gemetar, ia menuntun motor itu masuk, mengikuti jejak yang sama seperti malam pertama. Di antara nisan-nisan yang sunyi, ia berhenti tepat di depan nisan Bima Saputra. Di sana, rumput-rumput yang tumbuh liar tampak lebih hijau, seolah-olah ada kehidupan baru di tempat itu. Arya meletakkan motor itu di samping nisan, persis di posisi ia menemukannya. Ia berdiri tegak, memejamkan mata, dan berkata dengan suara yang tegas, "Bima, aku sudah mengembalikan motormu. Aku tidak tahu kenapa kamu membutuhkannya, tapi sekarang aku sudah membawanya kembali ke tempatmu. Kamu sudah pulang."
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Arya membuka matanya. Ia melihat sekeliling, berharap bayangan Bima muncul, berharap motor itu lenyap, berharap teror ini berakhir. Tidak ada apa-apa. Semuanya hening. Hanya ada suara jangkrik dan suara angin yang berdesir pelan. Arya merasa lega, namun juga bingung. Ia memutuskan untuk segera pergi. Ia membalikan badan, melangkah perlahan menjauh dari motor dan nisan Bima. Ia berjalan terus, semakin jauh. Saat ia menoleh ke belakang, motor Vario hitam itu masih di sana, terparkir rapi. Namun, saat Arya hampir mencapai gerbang pemakaman, sebuah suara bisikan terdengar dari belakangnya. Suara serak yang sangat familiar. "Terima kasih, Mas. Tapi, kamu lupa." Arya membeku. Ia tidak berani menoleh. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia mendengar suara langkah kaki yang pelan berjalan di belakangnya, semakin mendekat. Lalu, ia merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang telinganya. "Aku tidak butuh motornya," bisikan itu berlanjut. "Aku butuh boncengan." Arya membalikan badan dengan cepat. Di depannya, motor Vario hitam itu sudah tidak ada. Di tempat motor itu tadi, kini hanya ada sehelai sapu tangan yang berbau melati. Arya melihat ke belakangnya, ke arah gerbang pemakaman. Sosok Bima berdiri di sana, melambaikan tangannya. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi tersenyum dengan senyum yang hampa. Kemudian, sosok itu menghilang ditelan kegelapan malam. Arya terdiam, bingung, dan ketakutan. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bima tidak menyewa motornya untuk bepergian. Bima menyewa motornya untuk pulang, dan Arya sudah mengantarkannya. Tapi, kini, siapa yang akan mengantar Bima kembali ke tempatnya? Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata di belakang punggungnya. Ia kini menjadi pengendara dari sebuah arwah yang tak pernah bisa ia lihat, yang terus menumpang di belakangnya. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari Bima. Kisah ini berakhir, tapi teror bagi Arya baru saja dimulai. Ia akan terus merasakan kehadiran itu setiap kali ia naik motor, setiap kali ia merasakan angin malam di belakang lehernya. Ia adalah pengendara terakhir Bima, dan selamanya ia akan membawa penumpangnya kemanapun ia pergi.